is Navy. Dan aku sangat kecil tapi just be careful. Nah, oke, untuk video kali ini aku akan membahas tentang relationship again. Kenapa? Karena aku banyak banget ternyata mendapatkan direct message di Instagram aku, dan pertanyaannya adalah tentang cowok-cowok, dan terutama untuk cowok-cowok yang mereka lagi pada berusaha untuk berhubungan dengan bule. Nah, dan ini lucu-lucu banget, berhubung banyak banget, jadi sekitar ada 5 pertanyaan yang aku kira mungkin semuanya bisa tahu, dan kayak banyak banget pertanyaannya hampir sama semuanya. Nah, oke lah. Maafkan saudara-saudara, sekarang sudah mulai napasnya agak ngos-ngosan gitu kalau seandainya ngomong ya. Udah. Ternyata hamil 5 bulan itu tidak masih tetap semangat, cuman memang tidak mudah gitu. Makanya kalian kalau seandainya masih muda harus diingat orang tuanya, disayang gitu. Ibunya bener-bener susah payah untuk hamil 9 bulan dan melahirkan ya. Aku lihat sih nanti aku ngelahirinnya kayak gimana. Oke, aku kasih tau yang pertama. Dia bilang kayak gini, "Kak, kenapa ya aku nggak sukses untuk punya hubungan dengan bule? Uang saya selalu habis dan selalu ditipu sama bule." Why? Kenapa uangnya harus habis? Kenapa harus ditipu? Nah, kalau kayak gini bukan cuma bule aja, pasti juga kalau seandainya kalian dengan orang Indonesia bisa juga kayak gini, cowoknya nggak taunya matre. Nah, kalian kalau seandainya, aku nggak ngerti dengan cewek-cewek yang bisa diporotin sama cowok. Ada juga cewek matre, nggak ada cowok matre gitu. Mungkin ada, tapi sedikit, but it's weird. Gimana ya, kalau seandainya aku bilang itu bukan salah bule atau non bulenya, tapi kayaknya salah dari diri kalian juga. I'm sorry, I don't know kalau seandainya kalian itu terlalu innocent atau terlalu tolol. Sorry kalau kata-kata aku agak-agak kasar, cuman ya biar kalian juga ngerti gitu ya. Ya kalau seandainya gini loh, kalau dalam satu hubungan di mana-mana juga harusnya cowok yang mengeluarkan uang, ya nggak sih? Aku bukan mengajarkan kalian untuk cowok itu harus ngebeliin ini itu dan harus ngajak kalian makan fancy dan segalanya ya. No gitu. Maksud aku gini loh, kalau seandainya lagi pacaran malam mingguan, terus kalian mau malam mingguan kemana? Ya iyalah yang bayar tuh pacarnya, walaupun itu mau di warteg kayak, mau di pinggir jalan kayak, mau di hotel bintang 5, ya kalian lagi pacaran, lagi dating. Yang pasti ya udah, kalau mau tuh respectful adalah cowoknya ngebayarin ceweknya. Terus kalau seandainya hubungan kalian misalnya sudah berjalan 2 tahun, terus udah gitu baru tiba-tiba yang misalnya ya jelek-jeleknya dia ternyata keluar dari kerjaannya, terus barulah kalian nolong gitu loh, kayak gitu loh. Jadi misalnya emang baru make sense kan, oh iya selama ini juga dia toh biasa-biasa aja dan selama ini kita sama-sama, dan ternyata sekarang memang lagi kerjanya lagi nggak bagus dan dia dikeluarin atau whatever. Ya udahlah, mau nggak mau kalian setidaknya nolong-nolong juga gitu loh. Tapi nggak juga yang aku mau beli baju dong, tolongin aku lagi nggak kerja, terus kalian beliin. Ya nggak gitu juga, ya ampun. Apalagi kalau seandainya dia cuma minta-minta doang terus nggak ada kerjaan. Ya kalau nggak ada kerjaan ngapain dipacarin, Beb? Namanya juga kalau seandainya pacaran, intinya kan kalian akan menuju ke jenjang pernikahan. Kalau seandainya dia juga nggak kerja, dia juga belum bisa untuk memenuhi kebutuhan diri dia sendiri, ya why you want to be with him gitu loh. Jadi kalau seandainya uang kalian habis, aku nggak ngerti lagi sih gimana. Terus udah gitu ya, kecuali gini, misalnya kayak aku juga gitu, kayak misalnya ya setiap malam minggu cowoknya yang ngebayarin, terus cowok kalian baik banget sama keluarga kalian baik banget. Ya pas kalian gajian, at least adalah dalam sebulan sekali, 2 kali, 3 kali gitu kalian yang bayar. Misalnya gue lagi gajian nih, atau gue lagi dapet rezeki nih, gue aja yang bayar malam ini gitu. It's okay, itu nggak apa-apa juga gitu. Jangan jadi cewek cuman maunya dikasih mulu. Kayak I don't know sih, kalau aku sih aku bener-bener yang nose up gitu ya. Aku nggak mau cowok yang bener-bener selalu ngebayarin aku, karena kalau cowok yang ngebayarin aku nanti dia mikirnya, lo butuh gue banget dan dia bisa ngapa-ngapain aku. No. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi kalau seandainya kalian ketipu atau apa, aduh men, bukan salah cowoknya juga, itu salah kalian sih. Kalian terlalu so stupid menurut aku. Oke, pertanyaan yang kedua, apalagi yang ditanyakan, "Kak, cowok aku nggak mau komit dan nggak respect sama aku." Kalau aku bilang, cowok itu, bule itu memang banyak yang tidak mau komitmen, karena menurut mereka itu komitmen itu too much drama. Apalagi komit sama cewek Indonesia gitu ya. Cewek Indonesia tuh yang nanya 5 menit sekali, nanya pakai WhatsApp, cemburuan yang nggak jelas gitu. Kalau seandainya dia mau dinner sama temen ceweknya juga kita marah-marah. Karena
cowok bule tuh kayak makan malam misalnya sama cewek, bukan berarti karena dia makan malam romantically ya. Mungkin ada yang romantically juga, which is this one, kalian harus marah. Cuman banyak juga yang mereka ngebahas bisnis misalnya, walaupun bukan kerja bareng, cuma mereka kayak satu pemikiran aja untuk tentang usaha atau tentang kerjaan. Jadi mereka mau nggak mau kayak coffee atau bisnis dinner, mereka ketemu gitu. Nah kalau kita cemburu banget ya gitulah. Nah itulah mungkin kenapa bule-bule itu nggak mau komit. Yang kedua, kalau seandainya cowok yang kayak gini dia udah bilang dia nggak komit, berarti ya dia nggak mau pacaran gitu loh. Jadi cuman mau kalau seandainya jalan-jalan dia bakal nelfon kalian gitu. Kalau seandainya ada apa-apa ya dia senang berada dekat kalian dan senang menghabiskan waktu dengan kalian, tapi memang tidak untuk masa depan dan tidak untuk pacaran gitu. Jadi kalau seandainya kalian udah tahu ada cowok yang kayak gini, nah tergantung kalian ya. Kalian tuh mau cuman senang-senang aja sama cowok ini, kayak have fun kayak temenan ya udah gitu kan. Jadi nggak usah ada feeling. Atau kalau memang kalian udah ada feeling ya udah tinggalin gitu, karena kalian yang ada akan kalian yang sakit hati gitu. Lagi pula cowok, kalau seandainya cowok itu seneng banget, maksudnya udah kelepak sama kalian atau cinta atau at least merasakan bahwa gue suka dengan cewek ini, cowok itu nggak akan bilang kalau dia nggak mau komit. Kecuali komitnya untuk menikah ya, maksudnya dia mau pacaran tapi dia akan bilang tapi gue nggak bisa komit untuk menikah. Nah mungkin itu nanti gitu. Jadi tuh pacaran oke, kita kenal satu sama lain dulu mungkin 1 atau 2 tahun, nanti baru bisa menikah gitu. Nah kalau seandainya dari awal dia bilang udah nggak mau komit untuk pacaran, berarti ya udah cut semuanya, cut gitu. Yang kedua, kalau seandainya dia bilang nggak respect, nah bule tuh gitu ya, mereka tuh nggak punya hati. Kalau kita tuh orangnya kan gak enakan ya. Kalau seandainya kita dapat bunga dari cowok lain atau dapat apa dari cowok lain, pasti kita umpetin. Kita nggak mau cowok kita tahu ini ada something dari cowok lain. Nah kalau bule itu memang mereka terang-terangan gitu, karena mereka nggak mau menutupi, dan mereka jujur-jujur aja. Iya ini dari si A, ini dari si B. Dan kalau seandainya dia taruh di rumahnya dia, karena kayak ya dia dapat ini, mau taruh di mana gitu, pasti taruhnya di rumahnya gitu kan. Atau enggak dia dapat jam atau dapat apa ya, pasti ditaruh di meja riasnya gitu, karena mau ditaruh di mana, mau disimpan di mana lagi gitu loh. Jadi emang mereka tuh mikirnya tuh terlalu realistis dan make sense gitu. Jadi kalau seandainya kalian mikir kok dia nggak punya perasaan ya, padahal ada gue, itu kan kado dari cewek lain atau apa, itu kayak karena dia nggak punya kepikiran sampai sana. Itu aja sih kalau aku bilang ya. Ya oke, sekarang yang ketiga aku bahas. Kak, aku udah pacaran lama tapi dia nggak mau nikah, jadi aku bete, tapi juga nggak mau diputusin. Nah yang kayak gini nih. Oke, kalian udah pacaran lama, lamanya berapa? Jangan bilang baru 10 bulan atau setahun udah dibilang lama. No gitu ya. Biasanya bule itu kalau aku sih memang aku termasuk cepat ya, dan ada beberapa juga ya saudara aku atau orang yang aku kenal memang termasuk cepat. Kalau dia memang udah cinta banget, pokoknya memang tidak mengenal waktu lah cinta. Asik. Nah kalau seandainya bule itu biasanya minimal tuh 2 tahun untuk mengenal gitu loh. Kalian juga harus mengenal keluarganya, kalian harus juga mengenal satu sama lain, dan biasanya mereka ngasih waktu kayak 2 tahun untuk mengenal satu sama lain. Kalau seandainya kalian udah 2 tahun lebih, 3 tahun lebih, 5 tahun, terus masih belum dikawin-kawinin juga, ya udah tinggal aja beb. Kalau cowok kayak gini tuh kayak dia tuh never been ready gitu loh, kayak nggak pernah akan siap dengan hidupnya dia gitu loh. Jadi menghabiskan waktu sudah 5 tahun dan kalian akan menghabiskan waktu entah berapa tahun lagi, tapi nggak nikah-nikah juga gitu. Kecuali kalau memang kalian tidak berpikiran untuk menikah atau enggak. Kita orang Indonesia ya, aku berbicara sebagai orang Indonesia, karena pasti orang tua kalian udah nanya kapan nikah. Nah mampu ya deh tuh ya. Nah kalau udah kayak gini kan ribet ya. Nah kalau seandainya begitu, aku bilang tinggalin aja. Kalau seandainya dia bilang tapi dia nggak mau diputusin, loh putusin atau nggak diputusin itu is your choice ya kan. Itu tergantung gimana sikap kalian. Kalau seandainya kalian bilang sayang kita putus aja deh, kamu nggak nikahin aku, terus kalau dia bilang oh jangan, terus kalian juga udah balik lagi sama dia, kalian manye-manye lagi, ya udah deh aku kasih kesempatan, ya nggak putus-putus gitu. Kalau seandainya kalian dengan laki-laki yang seperti ini, dia tidak bisa mengambil satu keputusan, berarti harus dari diri kalian yang mengambil satu keputusan untuk masa depan kalian
ya. Beb, maaf aku nggak bisa lagi untuk nerusin ini. Aku sudah memberikan kamu waktu selama 5 tahun dan tidak ada improvement, dan ini hidup aku gitu, dan aku tidak mau membuang-buang waktu aku lagi. Ya udah gitu. Jadi udah ya, maaf ya, sampai sini aja. Kalau dia bilang jangan baby, jangan, I love you so much, bullshit. Ya, I know you love me, tapi our love is different gitu loh. Our goal already different. Kalau seandainya goalnya udah beda, ya mau gimana lagi kan? Jadi diudahin aja, dan kalian harus kekeh udah gitu. Jadi harus dari diri kalian, bukan dari yang dia nggak mau putus. Ya udah, akhirnya kalian nggak putus-putus terus. Yang ada jodoh kalian yang ada di sini ya, itu tidak mendekat karena ini ada laki-laki ini menghantam gitu kan. Mau kalian kayak gitu? Jangan. Makanya kalian harus mempunyai satu ketegaran dan kepastian dan percaya diri kalau seandainya kalian bisa mendapatkan yang lebih baik lagi gitu. Oke guys, so yang keempat pertanyaannya adalah, Kak, aku tuh udah nikah sebenarnya. Jadi dulu baru pacaran langsung dinikahin. Ya bagus. Udah kenal belum? Nah, pas udah nikah ternyata beda culture, dan kayaknya dia nggak sayang sama keluarga aku. Nah, loh, gimana? Makanya aku bilang juga apa, kalau seandainya mau nikah jangan buru-buru, harus dilihat juga bobot bibit bebet kayak zaman dulu. Nah apalagi nih bule, dia jauh tinggalnya di sana ya nggak sih? Ini baru pacaran, apalagi baru kenal dari Tinder. Tinder jadi nyebut merek. Apa nggak kalian baru kenal dari online, terus baru cuman chatting. Ya udahlah, kita nikah aja. Lah, kalian belum tahu orang tuanya kayak gimana, belum apa, belum dekat, belum ketemu juga. Ya kalian nggak ngerti gimana ya nggak sih? Coba kalian kesana dulu, main ke tempatnya, ke rumahnya. Bagus nggak rumahnya? Bukannya kalian harus istana ya, yang pasti oke lah. Kalau seandainya kalian kesana dan amit-amit jabang bayi ternyata tukang sampah, kumaha iya. Please jangan kayak gitu ya guys. Jadi memang beda culture-nya. Culture bule itu bukan culture yang saling pengertian, mengasihi dan menyayangi. Kalau ada apa-apa di keluarga terus kalian harus ngebantuin. No, mereka itu culture-nya adalah masing-masing. Kalau seandainya kalian susah, ya udah kalian susah sendiri aja gitu kan. Nah, mereka harus dibimbing, harus dikasih tahu. Makanya kalian pacaran ini bukan negatif. Aduh, kalian pacaran sama bule berarti free sex ya, don't think that way gitu. Jangan mikir ke situ. Kalau seandainya dianya males-malesan udah kelihatan dari awal, ya jangan dinikahin. Yang kayak begini nih, yang pasti ngobrolnya sebentar, terus cuman lewat internet, dan kalian langsung mau iya aja dinikahin. Nah, itu udah repot. Nah, sekarang kalian udah nikah, baru deh kelihatan apa gimananya. Men, yang pacaran aja 3 tahun terus nikah, masih aja ada yang berubah, yang negatifnya, yang kalian dulu perasaan pacaran gue nggak kayak gini, kenapa udah nikah begini ya? Nah, ya nggak sih? Apalagi ini yang pacarannya masih sebentar. Emang sih pacaran itu jangan lama-lama juga gitu. Cuman maksud aku tuh pacaran itu harus mempunyai kualitasnya, jangan kuantitinya kayak panjang pendeknya, lama atau enggaknya, tapi memang harus ada kuantitinya gitu loh. Kualitasnya tuh kayak apa? Selama kalian pacaran, kalian discuss nggak masa depan? Kalian discuss nggak goal kalian mau ke depan seperti apa? Intinya harus dibicarakan gitu. Nah, kalau udah kayak gini ya aku nggak bisa kasih advice lagi, karena intinya kalian sudah menikah, ya kalian harus bicarakan baik-baik harus seperti apa. Either dia harus menerima dengan culture yang seperti ini, atau kamu yang harus menerima bahwa dia tidak bisa sedekat itu dengan keluarga kamu, dan ya mau nggak mau kalian harus cerai gitu kan. Ya mau gimana, karena udah dari awal udah terlalu cepat, kalian udah terlalu salah gitu. Jadi ya aku nggak bisa ngasih advice apa-apa. Yang aku bisa kasih advice adalah gimana feeling kamu, gimana perasaan kalian senang atau tidak. Kalau seandainya kalian masih oke-oke aja menjalaninya, ya jalanin gitu. Kalau memang kalian masih bisa oke dengan keadaan ini, ya udah jalanin aja, tahan-tahanin. Tapi kalau memang kalian sudah tidak happy, malam kalian kepikiran, atau enggak mungkin malah kalian sampai nangis, atau malam nangis-nangis, ya udah udahin aja gitu. Nextnya, ini yang kelima, dan ini adalah yang terakhir. Kak, apakah aku harus pindah agama kalau mau nikah sama bule, atau bulenya pindah agama sama aku? Wah, waduh, kalau tentang
agama aku nggak bisa komentar ya, karena agama itu adalah kepercayaan kalian masing-masing. Kamu percayanya apa, dia percayanya apa gitu. Kayak agama aku nggak bisa, oh kamu muslim kamu harus tetap dengan muslim, jadi yang Kristen harus pindah ke muslim, atau enggak, oh kalau kalian Kristen kamu pindah aja. Aku nggak bisa itu gitu kan. Aku tidak bisa memberikan satu advice untuk agama, karena kalau aku maunya general aja ya, karena agama itu ada di dalam hati kalian. Kalian mempercayai apa gitu, Tuhan kalian siapa. Kalau seandainya kalian mempunyai nabi seperti aku, Nabi Muhammad, aku mempercayai itu ya, aku akan tetap seperti ini gitu. Dan jangan pernah mengorbankan cinta karena agama, mengorbankan agama karena cinta. Asik. Jadi kalau aku berpikir kalau aku lebih baik nikah beda agama ya, walaupun memang itu juga tidak boleh gitu. Cuman aku nggak akan mungkin pindah agama, karena kalau aku pribadi aku tidak mempercayai agama manapun gitu, karena aku lebih mempercayai agama aku yang sekarang. Nah kalau seandainya kalian nanya kayak gitu ya, itu balik lagi ke kalian, karena aku tidak mempunyai jawabannya gitu. Jadi kalian harus menanyakan kepada diri kalian, kalian percayanya tuh yang mana agamanya. Kalian baca-baca agama yang terbaik tuh apa, apakah agama kamu, apakah agama pasangan kamu gitu kan. Jadi kalian juga harus baca-baca buku, harus banyak-banyak tanya juga, jangan tanya sama teman gitu, tanya yang beneran mengerti tentang agama itu sendiri gitu. So itu dia, kalau seandainya kalian juga mau nanya-nanya dan malu untuk nanya-nanya di komen YouTube aku karena takut ketahuan gitu kan, nah kalian bisa juga follow di Instagram aku di Nevi Vandia, dan kalian bisa direct message juga. Tapi please maaf banget kalau seandainya aku akan jawabnya agak sedikit lama, berhari-hari gitu. Dan kalau seandainya kalian mau nanya di direct message Instagram aku, please kalian harus juga tonton YouTube aku dulu, maksudnya sampai habis, sampai clear, baru kalau aku belum ngomongin satu hal baru kalian nanya sama aku. Jangan menanyakan hal yang udah aku bicarakan gitu. Jadi aku kadang-kadang kan gue udah ngomong panjang lebar kok masih ditanyain gitu loh. Atau kalian juga mau ngeliat blog aku agak menulis sedikit tapi nggak banyak juga sih, di www.nevirosworld.com. Oke guys, so you guys stay happy, let's travel. Auf Wiedersehen. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian tahu apalagi video-video next aku berikutnya. Bye.